Pemirsa SMA Negeri 4 dan 68 Jakarta terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka 100% karena ditemukan siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Namun pemerintah menegaskan pembelajaran tatap muka akan terus diberlakukan. Pembelajaran tatap muka lanjutan di SMA Negeri 4 Jakarta yang rencananya akan digelar pada Senin pagi ternyata gagal dilakukan. Pihak sekolah untuk sementara memperpanjang status lockdown hingga 1 pekan ke depan setelah meningkatnya temuan kasus positif COVID-19. Dari hasil tracing tes usap PCR terhadap 123 siswa, guru, dan pegawai, kembali ditemukan kasus COVID-19 sebanyak 5 siswa. Total ada 10 siswa yang terpapar COVID-19. Selain tracing, pihak sekolah juga rutin menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh area sekolah. Tracing yang kedua, hari Kamis tanggal 20 kemarin, ternyata ada 5 lagi siswa kami terpapar, sehingga dari awal itu ada 10. Nah, koordinasi dengan puskesmas, sekolah harus ditutup 5 hari. Jadi mulai hari ini sampai dengan Jumat kami melakukan PJJ/BDR. Penutupan sekolah dan tidak lagi menggelar PTM 100% untuk 1 pekan ke depan juga dilakukan pihak SMA 68 Jakarta. Penutupan dilakukan setelah seorang siswa positif COVID-19. Agar virus tidak meluas, pihak sekolah langsung melakukan lockdown dan meminta siswa isolasi mandiri. Namun pemerintah menegaskan pembelajaran tatap muka akan terus diberlakukan di tengah temuan kasus COVID-19 varian Omikron di sejumlah sekolah. Sampai hari ini tetap dilaksanakan, kalau ada hal-hal yang luar biasa akan diambil keputusan tersendiri. Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan tatap muka, sekolah tatap muka. Pemerintah memastikan selalu menggunakan data untuk menganalisa dan memprediksi kondisi pandemi COVID-19, khususnya varian Omikron yang mulai melonjak di Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus positif COVID-19 yang terjadi di lingkungan sekolah saat PTM 100% diberlakukan menimbulkan reaksi dari sejumlah pihak. Beberapa di antaranya adalah organisasi profesi medis yang mendesak pemerintah mengevaluasi PTM 100%, dan pemirsa, kita bergabung dengan Dr. Agus Dwi Susanto selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Halo, selamat siang Pak Dr. Agus. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Dokter, melihat sejumlah siswa terpapar COVID-19 dan sekolah di lockdown, apakah program PTM 100% ini dan kebijakan ini dinilai masih aman untuk diberlakukan? Ya, terima kasih. Tentunya kita harus melakukan kajian ya, apakah PTM yang dilakukan ini masih aman ya. Kalau kita lihat peningkatan kasus COVID-19 saat ini yang meningkat setiap hari, tentu harus menjadi kewaspadaan semua pihak termasuk pemangku kebijakan. Perlu ditinjau kembali apakah PTM ini harus dilakukan 100%. Tentunya kalau kita bisa melihat daerah-daerah yang sudah berubah sebelumnya hijau menjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan, maka PTM-nya harus dilakukan evaluasi pelaksanaan PPKM yang ada di wilayah tersebut. Dan harus ada sinergi bagaimana implementasi PPKM dengan PTM tersebut supaya tidak ada kontradiksi. Dokter, ini Pemprov hanya menutup sekolah jika ada temuan kasus ini selama sepekan. Kemudian kembali dilanjutkan PTM 100%. Apakah cukup aman dengan jeda hanya 1 pekan ini, dokter? Oke, kalau dilihat masa inkubasi dari virus itu sendiri, itu kan bervariasi dari 5 hari sampai 10 hari ya. Bahkan beberapa variasi baru itu bisa sampai 14 hari baru muncul ya. Sebenarnya penutupan 1 minggu itu belum memberikan jaminan 100% keamanannya bahwa terjadinya transmisi lokal di sekolah itu bisa dihilangkan. Tidak bisa seperti itu ya. Karena inkubasi bervariasi. Jadi memang harus berhati-hati ya. Tentang PTM ini tentu harus menjadi pilihan dari siswa, karena dari organisasi profesi sendiri sudah merekomendasikan bahwa untuk PTM ini siswa harusnya diberikan
suatu pilihan apakah dia bisa tatap muka ataukah PJJ sesuai dengan kondisi dari kondisi lingkungan di rumah, kondisi keluarganya, dan itu tidak bisa diterapkan sepenuhnya. Ya dokter, dengan sejumlah kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah di tengah meningkatnya kasus COVID-19, khususnya Omikron ditambah dengan jeda yang terbilang sebentar, kalau dari PDPI sendiri ini, mungkin nggak sih dokter diprediksi kalau COVID-19 ini nantinya ke depan hanya menjadi flu biasa seperti itu? Ya, banyak ahli-ahli di dunia juga sudah banyak yang memperkirakan suatu saat ini apakah akan menjadi suatu flu biasa. Tapi sampai dengan hari ini Organisasi Kesehatan Dunia belum ada statement ataupun suatu pernyataan bahwa COVID-19 ini akan menjadi suatu flu biasa. Tentunya kita pada saat ini harus tetap berhati-hati dengan kondisi bahwa belum ditetapkannya COVID ini sebagai suatu flu biasa, maka kita tetap harus menganggap ini sebagai suatu virus yang berbahaya dan masih dalam fase pandemi. Oleh karena itu protokol kesehatan tetap harus dijalankan secara ketat dan juga implementasi berbagai aspek di dalam PPKM itu harus dilakukan. Oleh karena itu kedepannya apakah ini suatu saat akan menjadi flu biasa, kita tinggal menunggu saja dari berbagai kajian-kajian ilmiah di luar negeri dan juga expert yang disampaikan oleh WHO seperti apa. Tentunya itu akan kita ikuti perkembangannya. Nah, dokter, ini masalah dari kasus PTM 100% ini belum seluruhnya pelajar juga ini menerima vaksin, dokter. Apakah ini beresiko besar, dokter, untuk mereka? Ya, dari organisasi profesi sendiri sudah sampaikan bahwa memang belum semua pelajar itu menerima vaksin, ya, vaksin COVID-19. Oleh karena itu dari organisasi profesi sudah betul sekali memberikan rekomendasi bahwa di dalam PPKM ini harus menjadi di dalam tatap muka itu harus sebuah pilihan kepada siswanya apakah dia mau PTM ataukah juga melakukan PJJ sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing. Kemudian yang belum melakukan vaksinasi harus menjalankan vaksinasi dulu selengkap untuk bisa menjalankan tatap muka tentunya. Dan itu harus melakukan juga suatu evaluasi. Apabila sekolah ditemukan kasus tentu harus berkoordinasi dengan Satgas dan juga dengan pelayanan kesehatan apakah proses untuk buka tutup ini sudah sesuai dengan keamanan. Ya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Agus selaku Ketua Umum PDPI. Kita juga berharap semoga kasus COVID-19 di Indonesia akan berakhir di tahun ini dan tidak ada lonjakan. Terima kasih, dokter.